Bismillah. Untuk para juri yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas video jikom kami yang telah kami selesaikan beberapa bulan yang lalu. Oke, yang ini bernama MyFirst. Oke, next. Pertama, kami akan memperkenalkan diri kita dulu. Pertama dari Korek Akbar sebagai ketua tim MyFirst, dan selanjutnya ada Zina Amar, dan yang terakhir ada saya sendiri, Ahmad Zulfa. Oke, next. Nah, untuk di slide ini kami akan menjelaskan tujuan dari labs ini. Jadi labs ini kita memfokuskan untuk berguna yang berguna penyakit kronis seperti diabetes, jantung dan kanker. Dan juga pengguna tidak perlu ribet-ribet mencari aplikasi lain karena emang labs ini sudah memiliki fitur yang canggih. Fitur itu yaitu pertama ada live pay seperti wallet, dan ada asuransi jiwa yang bernama Life Care, dan selanjutnya ada tanya ahli atau konsultasi langsung. Oke, next. Nah, di saat ini ada challenge brief. Di challenge brief ini adalah yang berisi masyarakat kesulitan untuk mengakses atau mencari informasi tentang kesehatan mereka, terutama untuk penyakit kronis. Nah, juga banyak masyarakat yang tidak dapat mudah mengakses layanan kesehatan, dan mungkin itu aja challenge brief. Next. Nah, sini adalah tahapan atas yang dimana ada 3 steps. Yang pertama ada qualitative research, secondary research, dan qualitative research. Oke, kita bisa lanjut. Nah, di qualitative research ini kita melakukan interview kepada satu orang. Ya, tujuannya kita untuk memecahkan masalah yang kita harus selesaikan. Oke, itu lanjut. Nah, di sini adalah poin-poin yang kita dapatkan dari masalah interview yang kemarin kita dapat, dan ini adalah user needs yang user butuhkan. Oke, lanjutnya. Nah, sini adalah untuk di tahap kedua kita melakukan secondary research. Apa itu? Yaitu secondary research adalah struktur untuk mengelola masalah, jadi mencegah kesehatan pengguna seperti itu, di mana kita dapat dari data analytics dan artikel, website, dan review user. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah apa yang kita dapat dari secondary research. Oke, bisa dari contoh dari news artikel adalah kelebihan aplikasi kesehatan memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa meninggalkan rumah, menghemat waktu dan tenaga. Oke, selanjutnya. Nah, untuk step ketiga yaitu quantitative research, kita melakukan atau membuat form yang berisi pertanyaan umum untuk ada 30 user. Dan dari mana 30 user itu berumur 19 sampai 64 tahun, dan ada mahasiswa, dokter, dan karyawan juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari data-data semua jawaban dari user yang 30 itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk saat ini kita perkenalkan user personal kita bernama Idam Khalid yang berumur 57 tahun, adalah seorang pensiunan yang sedang menderita penyakit jantung. Dan dia ini sering rutin pergi ke rumah sakit. Nah, dia juga merasa kesulitan untuk menggunakan aplikasi, maka dia membutuhkan bantuan anaknya untuk membeli resep obat, jadi supaya gampang memahaminya. Dan juga dia membutuhkan aplikasi yang gampang diandalkan dan mudah dipahami, yaitu juga user friendly. Oke, selanjutnya. Ini juga problem statement. Ini masalah yang dimiliki oleh Pak Idam tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, bisa lanjut. Nah, ini adalah empathy map. Jadi empathy map ini adalah apa sih yang dipikirkan dari Pak Idam tadi. Misalnya apa yang Pak Idam bilang, apa yang Pak Idam pikir, apa yang Pak Idam rasakan, dan apa juga Pak Idam lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah journey map. Jadi journey map adalah visualisasi rangkaian perjalanan seseorang dalam mencapai satu tujuan, atau lebih simpelnya lagi flow dari seseorang. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pain points. Jadi pain point yang kita satu tim buat, yang kemarin sebelumnya kita interview dalam seorang, kita buatkan misalnya contoh dari pain point simulatorik, masalah sinyal yang kadang naik pada user yang tinggal di daerah yang susah sinyal. Oke, selanjutnya.
Nah ini adalah AFI diagram. Jadi AFI diagram adalah endpoint yang kita kelompokkan agar lebih terstruktur berdasarkan kesamaan endpoint yang didapat. Jadi lebih ke kelompokan biar sama. Nah ini adalah How-to. Jadi ini adalah pertanyaan yang kita buat, yang kita gabung terus menjadikan pertanyaan yang besar. Oke, selanjutnya ini adalah solution idea. Jadi di sini kita satu tim juga membuat ide untuk mendapatkan solusi yang lebih bagus. Jadi ketika kita dulu semua udah membuat ide, kita akan melakukan vote di mana ide yang paling bagus. Nah selanjutnya setelah kita melakukan vote, kita akan memisahkan di mana yang kita lakukan sekarang, di mana yang kita lakukan setelah. Oke, di sini adalah yang paling banyak vote. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk slide ini Crazy Egg. Jadi kita membuat sebuah sketsa yang dimana kita ide prioritaskan sebelumnya yang berdurasi 8 menit. Masing-masing anggota akan membuat sketsa yang masing-masing juga. Next. Nah ini adalah user flow yang dimana kita buat untuk melacak fitur untuk aplikasi kita. Nah ini adalah information architecture atau dimana mudahnya disebut IA atau agar biar menggambarkan gimana sih apa sih yang harus ditaruhkan di dalam sebuah desain. Nah ini adalah contoh dari buat mobile. Selanjutnya sitemap sama seperti sebelumnya, tapi ini ada khusus untuk website. Nah, selanjutnya kita mendapatkan solusi dari masalah pelajaran tadi. Next, maka muncullah Live Plus. Nah, untuk sekarang kita akan operkan ke Farid untuk menjelaskan UI desain. Sorry teman-teman, langsung ke prototipe-nya aja. Karena itu mewakili UI juga. Oke, terima kasih Dimas udah ngejelasin apa sih dari hasil research kita semua tadi yang dijadikan dalam satu big game, dan sekarang kita akan langsung menuju kepada bagian prototype yang sekaligus menjelaskan dari bagian UI design-nya. Nah, di sini kita seperti biasa login atau sign up pada sebuah aplikasi, dan seperti biasa kita masukkan nomor telepon dan mendapat kode OTP sehingga kita bisa masuk ke dalam homepage. Nah, sekarang pada step awal ketika user baru mencoba aplikasi kita membuat yang namanya panduan. Contoh seperti yang ada di home tadi, dan kira-kira seperti ini tampilan pada home dari Live Plus. Sekarang kita menuju kepada fitur yang pertama, yaitu Life Care. Di sini adalah fitur asuransi jiwa yang kita sediakan untuk semua user. Dan ini adalah flow dari ketika user ingin mencoba daftar asuransi jiwa di aplikasi Live Plus. Flow ketika user telah berhasil mendapat dokumen asuransi. Lanjut kita akan ke fitur selanjutnya, yaitu tanya ahli, di mana user bisa berkonsultasi kepada dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Di sini kita juga menyediakan filter seperti dokter umum dan lain-lain. Nah, contoh ini adalah dokter. Lanjut kita bayar terlebih dahulu, lanjutkan pembayaran. Ketika sudah dibayar, kita bisa langsung konsul kepada dokter sesuai dari penyakit kita. Nah, ini kita juga memberikan fitur
aplikasi bisa berjalan dengan mudah serta user mendapatkan apa feedback dari dokter tersebut. Oke, lanjut ke fitur yang selanjutnya yaitu Live Pay. Di sini adalah e-wallet dari Live Plus yang bernama Live Pay. Kita memiliki 3 fitur yaitu top up, bayar, dan history. Kita menuju kepada bagian top up. Kita bisa top up tunai, bank, atau e-commerce. Kita coba lewat bank. Nah, ini adalah flow untuk top up lewat bank. Sekarang kita menggunakan proses gimana sih cara bayar pakai Live Plus. Kita coba pakai yang nunjukin kode aja. Nah, di sini kita bisa bayar dengan cuma nunjukin barcode kepada kasir Indomaret atau Alfamart atau yang lainnya. Nah, sekarang ke fitur ketiga yaitu history. Nah, di sini seperti biasa fitur history ini adalah menampilkan apa sih riwayat user ketika membeli obat atau yang lainnya. Bisa diklik obat. Nah, kira-kira begini tampilan detail untuk historinya. Nah, kita menuju kepada fitur AI kita yang bernama Lume. Di sini Lume dapat membantu user untuk mengetahui apa penyakit yang dia tidakkan serta yang dia alami serta mendapatkan solusi di mana penanganan pertama dari penyakit tersebut atau yang lain. Dan di sini kita bisa upload dari galeri kamera atau kita bisa hubungkan ke Google Drive untuk memilih gambar tentang penyakit detail kita, serta Lume akan memberikan jawaban yang menyesuaikan dengan penyakit para user. Oke. Yang terakhir adalah berita dan artikel. Nah, di mana di sini user ketika ingin membaca sebuah artikel atau berita terkini mengenai kesehatan, user bisa baca dari berita dan artikel ini. Oke. Nah, lanjut. Ini adalah modules yang dimana user bisa mempelajari penyakit-penyakit yang dialami dengan berupa video. Jadi dia 2-in-1 dalam satu fitur ini. Jadi dia bisa menerangkan secara artikel dan dia bisa memberikan opsi untuk menonton video pada penyakitnya. Oke. Ketika sudah selesai membaca, dia bisa klik selesai. Bentar. Nah, lanjut kita ada shop untuk pembelian obat seperti vitamin, vaksin, suplemen demam, reda nyeri, batuk dan flu atau obat yang lainnya. Contoh kita akan membeli vitamin C. Ini adalah flow ketika user ingin membeli vitamin atau obat lainnya. Pembayaran berhasil dan user bisa menunggu paketnya tiba sampai di rumah. Oke, cukup. Nah, cukup untuk prototipe dari Live Plus kita. Sekarang kita lanjut pada bagian usability testing. Apa yang orang udah tes aplikasi kita yang akan dijelaskan oleh Amar. Baik, terima kasih Torik telah memberikan saya kesempatan. Sekarang masuk ke usability testing. Lanjut. Nah, di sini saat kita ini membuat usability testing, kita membuat tas-tas atau tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh user-user yang akan memakai prototipe aplikasi kita.
Terus ini saya memulai 10 task, lanjut. Setelah itu, setelah kita mempersiapkannya, kita langsung men-testing aplikasi kita kepada user-user. Di sini saya memiliki 5 user. Nah, jadi kita kita men-testing aplikasi kita dan mencari gimanakah kesulitan saat user memakai aplikasi kita. Lanjut, setelah itu setelah user mentes aplikasi kita menanyai beberapa pertanyaan. Yang di sini ada SEQ. SEQ adalah pertanyaan yang digunakan untuk melihat tingkat kemudahan saat user memakai aplikasi kita. Di sini ada poin 7 ada 10 suara dan poin 6 ada 20 suara. Oke, lanjut ya. Setelah itu ada SOS. Apa itu SOS? Ya, seperti yang tadi, tapi bedanya ini adalah pertanyaan singkat yang akan mengukur tingkat kebergunaan suatu fitur. Nah, jadi kan tadi ada beberapa fitur dan di sini kita langsung bertanya kepada user. Bedanya di sini tidak 6 sampai 7 tapi di sini 1 sampai 5. Oke, setelah itu setelah kita menghitung setelah kita menghitung setelah kita menghitung data-datanya, kita mendapatkan hasil yang dimana SEQ result kita mendapatkan 60% dan SLS kita mendapatkan 81%. Nah, setelah itu kita pun mencari tahu kenapa kita bisa mendapat 60% tersebut. Langsung kita mendapatkan feedback dari user. Lalu setelah itu kita pun membenarkan aplikasi desain kita di mana yang harusnya di situ kita kita perlu membenarkan desain tersebut. Kita masuk ke iteration. Nah, di iteration ini seperti sebelumnya tadi kan kalau yang Torik sudah jelasin itu setelah kita membenarkan aplikasi kita. Nah, jadi sebelumnya setelah user login ke aplikasi dia tidak ada panduan seperti ini. Jadi user agak bingung apa sebenarnya fitur-fitur yang ada di atas itu. Jadi akhirnya kita membuat navigasi di sini. Selanjutnya ada fitur ada iteration di artikel yang sebelumnya di sini tulisan yang terlalu kecil dan tidak ada gap. Kita buat agar tulisannya lebih besar dan lebih jelas lagi. Lanjut. Nah, sama seperti sebelumnya di sini ada tulisan yang terlalu kecil dan warna yang terlalu tidak kelihatan dan kita ubah juga. Nah, selanjutnya ditanya ahli. Di sini sebelumnya di tulisan di profil dokter ini di sini bagian di sini kosong dan itu membuat mereka agak kurang serap gitu sama aplikasinya, sama desainnya. Jadi akhirnya kita mengubah 3 poin di atas ini menjadi horizontal, menjadi ke samping gitu. Nah, selanjutnya ada logo yang sebelumnya kita memakai hanya hati dan plus, habis itu kita ganti ke daun yang jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya dan ini adalah langkah selanjutnya yang akan mungkin kita lakukan kepada Liveplus ini. Kita akan memasukkan BPJS Scenes, jadi di mana user bisa mendaftarkan antrian rumah sakit dari Liveplus tanpa harus pakai aplikasi lain secara terpisah dan histori kunjungan dan yang lain nanti. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Oke, terima kasih dari kelompok Liveplus ya. Yeah. Oke, aku langsung aja. Jadi, sorry, kamu siapa namanya terakhir? Amar ya. Oke, Amar. Oke. Pertama aku terima kasih kalian sudah menyelesaikan proyek yang sudah dilakukan kurang lebih 5-6 bulan ini sampai selesai ya. Nah, ada beberapa hal yang mau aku tanya. Kalau melihat berdasarkan apa yang kalian sudah sampaikan di awal, kalian kan boleh ke bagian awal slide presentasinya tentang Nah, selanjutnya ngebahas tentang Liveplus. Ya ini
Nah ini sebenarnya penasaran nih, kan ini ditujukan berarti untuk penyakit kronis. Kronis kan berarti penyakit yang sudah lama seseorang derita gitu ya, seenggaknya berbulan-bulan. Nah kalau yang sempat aku baca briefnya sih, salah satu penyakit kronis itu diabetes, penyakit jantung sama kanker. Oke. Sebenarnya penasaran aja, berdasarkan apa yang kalian sudah lakukan, pembagiannya ini seperti apa ya, pembagian job desk-nya dari bertiga ini, siapa punya peran apa? Misalkan Amar punya peran seperti apa, terus Ahmad, Muzaifah dan Torik seperti apa, boleh ceritain nggak perannya? Maksudnya peran Pembagian pas desain gitu. Ya, pembagian kerjanya lah. Oh, ya kita ngerjain. Jadi masing-masing kayak misalkan di aplikasi di fitur Solidcare itu Solidcare maaf, di fitur Livecare itu ada saya, di tanya ahli ada misalkan ada Dimas, terus di Livecare ada Torik, habis itu kita bagi-bagi lagi misalkan ada kan ini kan ada lebih banyak lagi kan bukan 3. Jadi kita bagi misalkan Dimas dapat 2, Torik dapat 2, saya dapat 2, jadi gitu. Kamu apa berarti dapatnya? Saya ambil Livecare sama tanya ahli. Oh, oke. Berarti kalian dapat ini kayak kita membangun fitur. Iya. Terus fiturnya dibagi secara adil dua-dua. Oke. Oke. Nah, terus habis itu selanjutnya lagi ini malah ada hal yang kalian belum bahas malah tapi kalian sampaikan, boleh lanjut lagi di HMW boleh atau HMW-nya. Oke. Stop. Oke. Di sini ada keterbatasan akses. Nah, tapi aku tidak melihat ada solusi ini di desain kalian. Ada yang boleh jelasin kenapa? Nah, jadi kan coba kita lanjut ke aktiviti chat. Nah, jadi kan pas di sini saya ngeliat kalau misalkan di bagian ini kan kita kan nge-voting tuh. Makanya kalau nggak salah saya nggak melihat kalau misalkan voting yang keterbatasan akses itu lebih dari 3. Jadi kan kita pembagiannya kalau voting 3 berarti dia masuk ke Mas Junau gitu ya. Jadi di laporan pertama. Jadi pas kita lihat kayaknya kan nggak ada ya di sini. Jadi kayak mungkin lupa juga saya jadi ya. Yang Oke. Gak apa-apa, jangan nervous. Sejujur aja, it's okay. Oke. Seenggaknya di sini belajar aja ya. Maksudnya, oke. Jadi sebenarnya kalau dari setiap solusi yang dicoba untuk disajikan lah intinya kan kalian mengajukan sebuah solusi. Nah kalau bisa semuanya tuh sudah tercover lah gitu. Kan ada 3 poin solusi yang 4 poin itu ada terkait obat, konsultasi, jadwal kontrol itu udah ada. Nah keterbatasan akses ini sebenarnya aku dari tadi menunggu apa keterbatasan akses karena contoh kalau untuk e-commerce ada yang pernah pakai Tokopedia, Shopee ataupun apapun itu, oke. Untuk kayak e-commerce itu punya solusi untuk keterbatasan akses. Salah satunya misalkan resolusi gambar yang ditampilkan akan lebih rendah ketika usernya berada di lingkungan yang susah sinyal. Jadi mungkin gambarnya nggak se-high definition ketika sinyal bagus gitu. Itu fungsinya dan akses image, kompresi image-nya akan diperkecil. Jadi usernya bisa tetap mengakses aplikasinya tapi tidak terhalang nggak bisa pakai sama sekali. Makanya contoh ada Facebook Live atau TikTok Live, fungsinya di situ untuk mengcover orang-orang yang menghemat pakai data atau sinyalnya susah, yaitu biar punya idea gitu. Nah tapi ini kan tentang kesehatan nih, jadi kalau terkait sama keterbatasan akses, nah sebenarnya ini yang perlu dipastikan lagi. Sebenarnya telemedicine itu itu memang salah satunya sebenarnya ini sudah benar nih kalian memberikan sebuah melihat bahwa keterbatasan akses menjadi sebuah kendala
untuk orang-orang yang ingin mendapatkan akses kesehatan. Cuma solusinya belum ada. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan atau diperbaiki, silahkan. Mungkin bisa misalnya apakah, tapi ini memang akan panjang dipikirkannya, tapi kali ini bisa jadi kalian mencari lebih lanjut kira-kira kalau misalkan ada keterbatasan akses, apa yang bisa dilakukan dari sebuah aplikasi ya. Tapi kalau aku kan tadi mentionnya itu kalau untuk case-nya e-commerce, tapi kalau untuk telemedicine apakah seperti apa ya, apakah datanya bisa jadi data dokternya bisa nih secara offline, tapi untuk sementara kalau belum dapat sinyal datanya disimpan di handphone dulu secara lokal. Nanti kalau udah ada sinyal datanya ke sync gitu. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa dilakukan contoh. Jadi ada pemberitahuannya oh lagi offline nih nggak ada sinyal. Ya itu salah satunya. Cuma memang itu yang aku rasa sepertinya perlu dipikirkan ya. Iya. Terus untuk boleh ke UT deh, ke UT yang bagian kalian mengubah struktur informasinya dari yang ke bawah terus jadi dikategoriin yang UT dan lanjut lagi. Nah ini pas, oke. Nah ini perlu diperhatikan juga. Ini sebenarnya mapping informasinya udah oke menurut aku secara visual ya. Cuma yang agak mengganjal bagiku adalah perhatikan ketika menggunakan warna-warna kayak monokrom abu-abu. Karena ini dianggapnya disable. Terus ada ini 80.000 harga di situ, backgroundnya abu-abu. Jadi, nah itu yang kayaknya mesti dipikirkan lagi deh, karena biasanya abu-abu itu refernya atau sama dengan tuh sesuatu yang disable nggak bisa diklik. Sedangkan ini kan sebenarnya teks aja. Iya, betul. Nah mungkin bisa dicari variasi warna yang lain yang untuk mengindikasikan bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang disable atau clickable. Secara visual masih perlu diimprove, tapi untuk sisanya sebenarnya udah oke. Oke, terus sedikit aja satu lagi kan. Cuma ini aja mau meluruskan tentang Crazy 8. Kalian melakukan Crazy 8, aku nggak tahu literally kalian melakukan itu apa enggak. Dipahami, karena melakukan itu kadang Dari fotonya sih ngelakuin sih. Iya, Kayaknya. fotonya ya sih. Coba, ya ini meluruskan aja. Ya dari fotonya ya, semoga ya benar. Coba di zoom deh, itu bisa di zoom. Coba bisa di zoom kan? Biar kelihatan beneran yang ngelakuin. Kalau di Di luar aja nggak Iya, apa-apa. saya di luar itu. Masuk ke Figma itu loh. Di Figma slide ya kalian gunain. Oh di sini, oke. Awal dari Figma saya juga, cuman karena kayak susah gitu ya. Pas ngeliat susah jadi dipindahin ke itu. Kurang lengkap aja gitu isinya di sini. Oh. Zoom in ini. Grid-gridnya ya. Duitnya apa sih? Nah, Zoom in. Lagi zoom lagi. Nah, oke. Boleh ceritain maksudnya Crazy apa? Gak apa-apa ceritain aja, aku penasaran. Oke, ini aku yang buat. Oke. Kalau dari konsepnya sih sebenarnya kejauhan ya kalau ngambil dari meja dulu. Gak apa-apa, ceritain aja. It's okay, aku gak mau ngejudge salah atau benar. Ah, Gak iya. apa-apa. Ceritain aja. Menurut kamu apa yang kamu gambarin di 1 kertas di bagi belakang itu apa? Oke, jadi user pertama dia cek handphone, seperti biasa dia nyalain handphone, buka app Live Plus, masuk ke splash screen-nya. Setelah itu dia mulai explore di bagian fitur-fitur kita, sehingga dia mendapatkan hasil dan user puas untuk fitur-fitur kita. Oke.
Jadi konteksnya kenapa aku tanya ini karena sebenarnya pengen tahu seberapa paham kalian tentang konsep crazy. Nah, ini gini, konsep crazy ini dipakai untuk kalian brainstorming ide. Kalian udah dapet nih idenya, masalahnya apa? Oh, tentang kesehatan. Tentang kesehatan itu, oh kira-kira solusinya apa? Kalian tadi udah sebutin ada 4. Nah, dari 4 itu misalkan ada berapa fitur, jadinya misalkan 6. Oke. Nah, yang kalau ini balik lagi, bagaimana melihat crazy itu bisa beda-beda. Tapi kalau dari aku sebenarnya jadi kan ada 6 fitur. Nah, 6 fitur itu jadi kalian misalkan dari homepage kalian bertiga, jadi biasanya setiap satu kolom, anggap aja satu lipatan itu istilahnya gini. Jadi kayak oke, homepage kalian bertiga sepakat untuk dalam misalkan 1 menit kita ngegambarin homepage versi kita ya gitu. Jadi di setiap fitur, jadi sebenarnya sih 6 pun bisa, 6 aja pun cukup, 6 pakai 6 lipatan itu. Jadi sebenarnya itu menggambarkan kalian punya ide masing-masing dari setiap halaman, terus kalian argumentasi halaman itu nanti kalau udah selesai. Jadi maksudnya aku punya homepage, menu navigasinya mau taruh di atas karena aku rasa bahwa user kita tuh kebanyakan dia pakai Facebook loh, kita kenapa nggak adaptasi aja dari navigasi yang kayak di Facebook, karena itu lebih adaptable sama mereka yang lebih orang tua-tua misalnya. Terus yang lain misalkan kamar gitu ya, kamar enggak, aku justru kita nggak usah pakai navigasi bar aja sama sekali, kita taruh aja menu di tengah gitu. Menu besar-besar itu kayaknya lebih kelihatan. Jadi ada biasanya crazy itu dipakai untuk argumentasi gitu. Nanti ide siapa yang disetujui oleh sebagian besar tim itu yang akan dipilih. Tapi ya konteksnya seenggaknya kalian udah melakukan itu, meluruskan aja, cuma membagi insight aja kalau misalkan saat ini apa yang kalian pahami masih kurang tepat. Oke, itu aja aku ke Kak Dewi. Terima kasih. Thank you Tika. Dari aku nambahin aja beberapa catatannya juga nggak terlalu banyak, sebetulnya agak mirip-mirip dengan beberapa kelompok sebelumnya, yang mana mulai dari presentasinya dulu kali ya teman-teman. Tadi sama siapa namanya? Kak Jo? Hah? Siapa? Uzaifa namanya. Nah itu ada penyampaian tuh yang nggak disampaikan di situ. Jadi kita yang suruh baca slide gitu. Jadi kayak tadi aku nangkap beberapa kayak di quantitative research apa hasilnya, terus juga dari empathy map apa yang mau disampaikan itu kayak kita yang suruh baca sendiri gitu. Nah ini aku nggak tahu kalian sebetulnya coba nggak sih kayak bikin skripnya dulu gitu untuk latihan ya. Kayak misalkan kita bikin skrip aja dulu per slide, kita nyampeinnya apa, sehingga itu mungkin membantu kalian ya untuk berlatih gitu. Kayaknya kurang nanti akan diperbaiki gitu. Tapi kuncinya adalah apa yang ditampilkan di slide itu sebetulnya nggak perlu lagi dibaca kalau teksnya. Jadi kalian tuh seringnya kayak gini. Jadi kami melakukan ini contoh crazy ad ya slide-nya. Kami melakukan crazy ad karena untuk bla 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 gitu. Enggak. Jadi kita tuh udah tahu apa itu crazy ad. Jadi kita nggak perlu lagi dijelasin untuk apa. Tapi dari crazy ad itu kalian nemuin insight apa, itu yang kita nggak tahu karena kalian yang melakukan gitu. Jadi yang perlu kalian sampaikan adalah ini adalah insight yang kami temukan saat melakukan crazy ad, yaitu apa. Nah itu yang perlu kalian sampaikan gitu. Jadi bukan papernya yang difoto gitu kan, kita juga nggak tahu kan butuh penjelasan di setiap kotak gitu kan, dan itu kan butuh waktu dong pastinya. Nah kalian selalu bikin conclusion dari activity yang dilakukan, itu penting banget.
Terus juga awal delivery juga dalam bentuk slide itu aku agak kaget ya, karena kalian langsung nyodorin solusinya gitu. Ketika presentasi itu yang paling penting adalah storytellingnya. Kalau storytelling itu biasanya mulai dari problemnya gitu, atau setidaknya kalian punya latar belakang lah sebelum melakukan riset gitu. Setidaknya itu yang diceritain. Apakah karena mungkin generasi sekarang di Jakarta udah banyak ASN yang mulai pensiun gitu kan, atau mungkin di sekitaran kalian gitu kan. Jadi ada cerita ya kenapa ASN yang di highlight sebagai persona nantinya. Jadi latar belakangnya itu dicari dulu gitu. Nah kalian tadi langsung ke solusi. Terus juga challenge briefnya jangan ditampilin gitu ya. Jadi jangan nampilin ini kayak tugas, tapi karena interest kalian gitu. Kenapa sih kalian mau ngeriset di bidang kesehatan gitu? Jadi jangan karena tugas, karena kita tuh pengen ngeliat interest kalian sebetulnya di dunia industri. Setelah itu kalian mungkin ngelamar gitu, atau ngambil project freelance atau apapun itu yang udah mulai seriusnya ya. Kita tuh pengen lihat kenapa kalian interest soal permasalahan itu yang dicari. Jadi bukan tugas. Kalau tugas tuh ada paksaan kan. Tapi kalau interest tuh karena ada kemampuan kalian untuk menelusuri permasalahan tersebut dan mencoba mencari solusinya kayak gitu. Nah jadi jangan tampilin challenge briefnya ya gitu. Kita tahu kalian lagi uji kom gitu, jadi nggak perlu tampilin tugasnya apa. Terus juga kalau dari aku sih tadi udah diambil juga ya sama Kantika soal akses ya, keterbatasan akses ya. Nah itu nggak ada di solusinya, sayang banget. Terus ada satu sih yang pengen aku tanya ya. Tapi udah sih udah selesai juga. Dari aku itu aja sih, iterasi bagus sih, untuk logo juga bagus. Siapa yang desain logonya? Ini mas. Dimas, oh oke, siap. Itu bagus ya untuk logonya. Sesuatu yang kadang nggak dilihat, tapi itu penting gitu. Jadi karena dari logonya jelas lebih ngebangun trust di bagian yang afternya daripada before-nya gitu. Bagus, itu aja sih dari aku. Oke. Dimas di sini nama panjangnya? Ahmad Hussein. Dia tadi dipanggilnya iya, makanya Iya. nanti sekarang jawabannya Dimas dikenalin temennya. Panjang ceritanya. Oke, sip. Oke, mungkin kalau dari kami cukup ya. Seperti itu, terima kasih. Udah ya. Oke deh, terima kasih. Thank you ya semuanya.